Kapolres Ngada yang ditahan setelah terlibat kasus narkoba ternyata juga terlibat pencabulan bocah di bawah umur. Video pencabulan tersebut diunggah di situs Pordo Luar Negeri. Kekejian yang dilakukan di Kapolres ini itu tidak dilakukan. Tapi masyarakat juga berpikir bahwa narkoba ini dan asia ini kami tegaskan untuk harus. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cabang Ngada mendesak Polres Ngada untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggota kepolisiannya di Polres Ngada NTT. Desakan ini akibat Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sukma Atmaja terlibat kasus narkoba dan tindakan asusila pada 3 anak di bawah umur. Tuntutan kami pada hari ini, kami sangat mengharapkan agar kasus ini dibongkar secara terang benderang, agar kemudian rentetan kasusnya itu disampaikan juga di publik. Kami tidak mau ada terlibat lagi oknum kepolisian selain saudara Fajar Widya Dharma. Kami juga mengharapkan atau menuntut Mabes Polri agar kemudian memberikan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku. Besar harapan kasus Kapolres Ngada nonaktif ini diusut tuntas dan hasilnya dipublikasikan ke masyarakat serta dilakukan tes urin pada seluruh anggota polisi agar dapat membuktikan transparansi dan integritas kepolisian di wilayah Ngada. Menekankan bahwa sebenarnya TKP-nya ada di Kota Kupang, ya. Itu pun kami tidak tahu, kami juga baru tahunya setelah dapat informasi. Karena kenapa yang menangani perkara ini kan dari Propam Mabes Polri. Ya. Jadi kami sekarang untuk perkara ini kami lagi menunggu hasil dari Propam Mabes Polri. Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sukma Atmaja ini diduga melakukan pelecehan seksual pada 3 anak yang masih berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Serta AKBP Fajar diduga merekam semua perbuatan seksualnya dan mengirimnya ke situs porno di luar negeri. Sehingga diduga akan menghasilkan uang. Tentu saja perbuatan tersebut menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Tim Kepolisian Propam Polri masih memeriksa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Pemirsa, seorang polisi gadungan diamuk warga di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga geram dengan ulah pelaku yang memalak sopir angkot dengan mengacungkan pistol. Jangan mainin ke atas, Bang. Jangan mainin ke atas. Pria yang mengaku seorang anggota intel kepolisian ini menjadi bulan-bulanan warga di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga geram dengan ulah pelaku yang memalak sejumlah sopir angkot dengan mengacungkan pistol. Ini kalau dikejar sini dia jangan. Bautan ini. Lihat dulu. Ini pistolnya nih ya. Lihat. Emosi massa kian tersulut saat mengetahui pistol yang dibawa pelaku ternyata hanya pemantik api. Hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku berinisial DT merupakan pecatan polisi yang disersi dari kepolisian sejak 2012 lalu. 13 tahun yang lalu. Artinya sejak tahun 2012 tersangka ini sudah tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mirisnya lagi, pada saat kita cek urinnya ternyata positif mengandung sabu. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 9 bulan penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Diduga menghindari razia petugas kepolisian, sejumlah pengendara sepeda motor yang menerobos jalur busway di Yosudarso Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, para pemotor ini pun bergotong royong menggeser separator jalur Transjakarta agar sepeda motor jadi bisa keluar dari jalur Transjakarta. Jalannya ke sana, Bang, jalannya ke sana. Ya, jalan ke sana, jalan ke sana. Rekaman video viral di media sosial menunjukkan sejumlah pengendara sepeda motor menerobos jalur busway dan melawan arah di Jalan Yosudarso, Cempaka Putih. Namun naas, sejumlah pengendara motor ini terjebak bis Transjakarta yang melaju dari arah berlawanan. Tidak habis akal, para pengendara sepeda motor ini kemudian berusaha menggeser separator busway secara bersama-sama agar bisa keluar dari jalur busway.
Menurut Sofian, saksi, para pengendara sepeda motor ini melawan arah di jalur busway untuk menghindari razia polisi di ujung jalur busway. Jadi pada naik ke atas, ada minggir, ada ke atas. Jadi itunya digeser. Busway udah mepetin, masih aja digeser juga. Rame-rame? Rame. Itu memang ada razia sananya? Ada. Jalur busway di kawasan Yosudarso menuju Cempaka Putih ini kerap dilintasi pengendara selain bis Transjakarta, meski kondisi arus lalu lintas di jalur arteri tersebut tidak macet. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang beredar di media sosial ini viral usai menampilkan momen mencurigakan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Dalam video tersebut, salah satu anggota DPR kedapatan menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah menandatangani dokumen. Bapak klarifikasi ke dalam. Nah, itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan, netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial. Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD, di minggu lalu saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya tersenyum saat menanggapi kabar dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Momen ini terjadi usai Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Bahas apa hari ini, Bu? Ya, dikasih jalan ya. Ya. Kalau besok. Kenapa? Bahasnya apa di dalam? Ya melaporkan aja mengenai APBN. Bu, ada isu soal itu. Selain itu, kalau besok konversinya soal apa, Ibu? Ada ya. Kalau besok konversinya soal apa, Bu? Ya konferensi pers besok aja lah. Jam berapa, Bu? Jam berapa, Ibu? 10. Ibu, tadi ada arahan Pak Prabowo nggak terkait dengan APBN kita, Bu? Bu, tadi ada arahan apa, Bu? Berikutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kasus korupsi minyak Pertamina hari ini. Saat ini total ada 9 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun tersebut.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejagung menyebut Ahok dijadwalkan diperiksa pada Kamis besok pukul 10 pagi. Terkait pemeriksaan ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok tersebut. Dan beliau juga siap untuk membawa rekaman, rapat, dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka. Mereka diantaranya Direktur Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Selain itu, 7 orang lain tersangka mayoritas menjabat sebagai direktur, diantaranya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyiapkan 17 orang tim hukum untuk Hasto Kristianto. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan. Dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK telah menyerahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan siap disidangkan dalam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Maret lalu. Dengan dilimpahkannya berkas perkara ini, kasus dugaan korupsi Sekjen PDI Perjuangan siap disidangkan. Selanjutnya, PN Tipikor akan menentukan jadwal sidang serta komposisi majelis hakim yang akan meriksa dan mengadili perkara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku.
Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga telah menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto pun telah mengajukan pra-peradilan namun ditolak. Sementara di pra-peradilan kedua, pengadilan menggugurkan gugatan tersebut karena kasus Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.